Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN ya, baik itu P3K maupun CPNS di tahun 2022 ini. Nah, khusus untuk hari ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya terkait dengan syarat dan juga jadwal ya. Di sini untuk seleksi P3K di Kementerian Agama ya atau Kemenak tahun 2022. Nah, tentunya untuk P3K di Kemenak ini ya tidak hanya untuk pelamar umum ya, tetapi juga honorer ataupun dibalik. Jadi tidak hanya untuk pelamar tenaga honorer ya yang bisa mendaftar, tapi untuk pelamar umum ini juga tersedia untuk formasinya. Jangan sampai lupa teman-teman ya. Jadi dicatat nanti untuk jadwal-jadwalnya dan juga persyaratan yang harus kalian penuhi. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita langsung saja ya. Jadi untuk syarat dan jadwal untuk seleksi P3K Kemenak ya atau Kementerian Agama tahun 2022. Kita awali dulu teman-teman, dari sini ada kebijakan ya untuk pengadaan CASN atau calon aparatur sipil negara formasi tahun 2022 ya. Ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, teman-teman, di sini untuk pengadaan CASN ya, formasi tahun 2022. Di sini ada kebijakan pelaksanaan. Yang mana di sini ada kebijakan nasional, ada kebijakan Kementerian Agama. Yang poin 2 ada distribusi alokasi formasi. Ada tenaga pendidik ya, tenaga keagamaan dan juga tenaga fungsional. Berikutnya ada rencana jadwal pelaksanaan di poin 3-nya. Di sini ada rencana jadwal untuk tahun 2022 dan juga ada rencana jadwal untuk tahun 2023. Yang terakhir ada rumusan anggaran ya. Jadi untuk anggaran tahun 2022 dan juga nanti ada anggaran untuk tahun 2023. Yang berikutnya teman-teman untuk dasar hukum ya atau landasan pengadaan CASN untuk tahun 2022. Di sini dijelaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ada PP ya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ada juga untuk peraturan presiden ya Nomor 38 tahun 2022, ada juga dari Kemenpan RB. Ada juga dari Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022. Dan ini tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Ada juga untuk Perpres ya atau peraturan presiden nomor 98 tahun 2020. Ini terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya ada Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 untuk masa hubungan ya perjanjian kerja P3K. Ada Permenpan RB tahun 2020 untuk pemberian kuasa pengangkatan P3K. Dan yang terakhir ada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Terus yang di poin selanjutnya teman-teman, di sini ada kebijakan nasional ya. Di sini ada 5 prioritas kerja dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ya. Yang pertama ada pembangunan SDM, yang mana SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai iptek, mengundang talenta global. Ada pembangunan infrastruktur ya, untuk pembangunan produksi dan distribusi. Dan seterusnya ada simplifikasi regulasi dan juga ada penyederhanaan birokrasi dan juga ada transformasi ekonomi ya. Kalau kita lihat di pembangunan SDM ya, tentunya di sini salah satunya adalah pengadaan untuk seleksi P3K. Yang berikutnya di sini ada untuk kebijakan nasionalnya teman-teman. Di sini untuk pengadaan ASN tahun 2022. Ini pengadaan ASN tahun 2022 ini dilakukan hanya untuk P3K ya. Jadi tidak ada untuk CPNS-nya. Nah, di sini berfokus pada pelayanan dasar ya untuk guru dan tenaga kesehatan. Di sini kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi akan dibuka kembali sepanjang diusulkan oleh pemerintah daerah ya. Di poin 1 pandemi COVID-19 dan penyederhanaan birokrasi, perubahan pola kerja birokrasi. Terus di poin 3 ada keberpihakan kepada ex tenaga honorer kategori 2 ya. Memang yang sampai saat ini untuk ex honorer kategori 2 memang belum selesai ya. Artinya masih ada tenaga honorer yang belum menjadi ASN. Nah, kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak.
Nah, yang terakhir teman-teman adalah gaji dan tunjangan, yang mana kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya ini hal-hal yang perlu menjadi catatan ya, atau pemahaman bersama ya di sini. Tentunya ada beberapa kebijakan, ada kedudukan ya terkait dengan P3K, terus ada Perpres ya tahun nomor 38 tahun 2020 terkait dengan jabatan yang bisa diisi ya terkait dengan P3K. Di sini ada PP 49 tahun 2018 ya yang mengatur tentang tenaga honorer. Nah, di sini ada seleksi yang perlu teman-teman pahami adalah di sini ya. Jadi untuk menjadi P3K itu harus melalui tahapan seleksi ya. Jadi artinya tidak otomatis, di sini tidak ada pengangkatan secara otomatis, tapi semuanya tentu melalui tahapan seleksi ya. Terus untuk perjanjian kerja, P3K memakai sistem perjanjian kerja ya. Jadi ada yang SK-nya 1 tahun, ada yang maksimal 5 tahun. Terus yang berikutnya untuk pendaftaran teman-teman, di sini pendaftaran P3K ini tidak hanya untuk tenaga honorer ya, tidak hanya untuk tenaga honorer saja, tetapi umum juga dapat melamar ya. Nanti kita akan berikan informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara pendaftarannya. Terus untuk P3K ini tidak sama dengan tenaga honorer ya, jadi beda ya. Jadi tenaga honorer PTT outsourcing tidak sama dengan P3K karena tentu untuk tenaga honorer sampai saat ini memang belum ada aturan ya. Artinya belum ada aturannya terkait dengan tenaga honorer. Tapi kalau P3K sudah ada dan sudah jelas ya. Yang berikutnya teman-teman di sini untuk arahan kebijakan ya dan strategi nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada Menteri Agama ya. Di sini ada PN, di sini ada PP ya. Nah, di sini ada meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Yang berikutnya ada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan seterusnya ya. Yang mana tentunya di sini ada penguatan penjaminan mutu pendidikan. Terus kalau kita lanjutkan, di sini ada kebijakan dari Menteri Agama. Yang pertama teman-teman di sini ada pelamar calon P3K ya, di mana Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB bahwa pelamar calon ASN Kementerian Agama memprioritaskan bagi mereka yang sudah mengabdi di Kementerian Agama ya. Jadi tetap ada prioritas bagi rekan-rekan kita yang sudah mengabdi di Kementerian Agama. Yang kedua adalah kompetensi ya, calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti ya seleksi kompetensi dengan sistem CAT-BKN untuk mengukur kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis serta wawancara ya berbasis CAT untuk integritas dan moralitas. Yang poin 3 adalah modernisasi beragama yang calon P3K untuk Kementerian Agama akan mengikuti tes modernisasi beragama menggunakan sistem CAT mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi modernisasi agama. Yang poin 4 terakhir adalah profil ASN, yang mana di sini ASN Kementerian Agama atau P3K akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat sehingga dapat mencapai tujuan Kementerian Agama secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas untuk persyaratan umum ya untuk calon P3K. Yang pertama, jadi setiap WNI ini dapat melamar menjadi P3K ya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sama ya, usia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Yang B, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian negara RI atau pegawai swasta. Yang berikutnya adalah tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ini atau biasanya teman-teman sebut sebagai linearitasnya ya. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Di sini berikutnya ada sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dalam satu formasi jabatan. Nah, yang berikutnya teman-teman di sini untuk distribusi alokasi formasi CASN ya tahun 2022. Di sini untuk tenaga pendidik ya, yang mana di sini ada guru dan dosen. Ini untuk jumlah ahli kosnya adalah 27.589 ya, yang mana guru ada 24.848 dan untuk dosen ada 2.741.
Yang berikutnya ada tenaga keagamaan ya, ada penyuluh agama dan juga ada penghulu. Ini totalnya adalah 14.735. Ada fungsional dan tendik di sini ada 7.281 ya. Kalau total semuanya itu adalah ada 49.605. Ini untuk surat penetapan dan rincian formasi setiap satuan kerja dapat diakses melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal, dan penyerahan formasi akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Yang berikutnya teman-teman, di sini ada perkiraan untuk jadwalnya ya. Jadi untuk perkiraan skenario 1 di sini ada jadwal pelaksanaan. Yang mana untuk pengumuman seleksi ya teman-teman, ini besok ya. Di besok itu adalah tanggal 16 sampai dengan 30 November 2022. Terus ini ada pendaftaran seleksi ya, mulai dari 16 sampai dengan 7 Desember 2022. Terus di sini ada seleksi administrasi 16 sampai 14 Desember ya, ada pengumuman hasil seleksi administrasi dari tanggal 15 sampai 16 Desember 2022. Berikutnya ada masa sanggah teman-teman ya. Terus selain masa sanggah ya, ada jawab sanggah, ada pengumuman pasca sanggah, ada penarikan data final, ada penjadwalan seleksi, pengumuman jadwal seleksi per sesi. Di sini juga ada jawab sanggah lagi ya. Ini untuk yang tahun 2023 ya teman-teman. Ini untuk masa sanggah, pengumuman hasil ya, pengolahan nilai, dan juga ada pelaksanaan seleksinya. Terus di sini dijelaskan bahwa jadwal tersebut ini berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan juga BKN. Nah, jadwal tersebut berpotensi berubah ya. Jadi artinya jadwal ini masih sementara berpotensi berubah dikarenakan kebijakan nasional sampai hari ini ya, KATL masih menunggu jadwal resmi yang akan diterbitkan Kementerian PAN-RB dan juga BKN. Terus di sini untuk pengumuman hasil ya, akhir seleksi adalah sampai dengan tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2023. Terus berikutnya untuk perkiraan untuk skenario 2 teman-teman, ini untuk jadwal pelaksanaannya ya. Di sini mulai pengumuman seleksinya ya 1 sampai dengan 15 Desember, ada pendaftaran seleksi dari 1 sampai 22 Desember teman-teman. Ada seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi ya, masa sanggah. Terus ada juga jawab sanggah, pengumuman pasca masa sanggah, penarikan data final ya, penjadwalan seleksi ya. Di sini terus ada pengumuman jadwal seleksi per sesinya. Di sini dilanjutkan pelaksanaan seleksi, pengolahan nilai, pengumuman hasil, masa sanggah, dan terakhir jawab sanggah. Dan yang berikutnya di sini adalah pengumuman hasil akhir ya, yaitu tanggal 8 sampai 9 Maret 2023. Di sini juga dijelaskan sama ya, bahwa jadwal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan PAN-RB dan BKN. Untuk jadwal tersebut berpotensi berubah dikarenakan kebijakan nasional sampai hari ini ya. Untuk K dan L masih menunggu jadwal resmi yang diterbitkan Kementerian PAN-RB. Jadi ini adalah perkiraan ya untuk jadwal pelaksanaan P3K di Kementerian Agama. Terus yang terakhir untuk rancangan anggaran pelaksanaan CASN teman-teman. Tentunya di sini ada untuk anggaran ya, rencana anggaran tahun 2022. Terus ini juga ada untuk rancangan anggaran tahun 2023, yang mana di sini kalau kita lihat di tahun 2023 ini akan menyiapkan pelaksanaan seleksi CASN untuk formasi tahun 2022. Ini untuk proses lanjutan sesuai dengan perkiraan jadwal dan menyiapkan rencana seleksi CASN untuk formasi tahun 2023 ini untuk CPNS dan juga P3K ya. Jadi untuk rencananya ya tahun 2023 ini ada seleksi untuk CPNS dan juga P3K. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.